Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sesmiati tim hari ini. Selanjutnya, kata sambutan oleh Kaprodi Matematika, Ibu Lilis Haryanti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillah ya jama'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat ya, nikmat yang sangat besar. Kita berada di majelis ilmu hari ini pada kegiatan prodi ya, yaitu lecture series untuk pertemuan yang pertama. Dan kali ini kita didatangkan oleh pemateri yang insya Allah beliau akan membagikan ilmunya kepada kita semua, kepada program studi matematika, terkait dengan penelitian di bidang statistika, yaitu analisis multivariat menggunakan Python. Nah, mungkin di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanda Arista Rizky yang telah meluangkan waktunya. Walaupun saat ini Bapak ini sedang sibuk ya, sedang sibuk mempersiapkan asesmen lapangan program studi beliau di Universitas Mula Warman. Kita doakan mudah-mudahan prodinya unggul ya, unggul. Amin. Iya, unggul dan ini ya, mendapatkan nilai yang terbaik di depan para asesor. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di program studi kami. Inilah Pak prodi kami di sini ya. Prodi kami ini baru berusia 4 tahun, 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih. Dan sekarang sudah ada 2 angkatan yang sudah diwisuda dan riset-risetnya sekarang ini masih ini ya, masih tergolong masih dasar ya, tapi alhamdulillah sudah mulai ya, sudah mulai banyak perkembangan ide-ide penelitian. Nah, kali ini mungkin nanti kita bisa menambah wawasan kita lagi terkait ide-ide penelitian di bidang statistika beserta pengembangannya. Ya, Ibu harapkan kepada mahasiswa Prodi Matematika UIN Imam Bonjol ataupun mungkin ada mahasiswa dari prodi lain, kita serius mengikuti acara ini. Kalau perlu dicatat ya, ini dosen tamu, kuliah tamu yang dosennya berada dari luar kampus ya. Nah, nanti sertifikatnya bisa Ibu klaim sebagai skek untuk pendaftaran wisuda. Nah, itu Ibu harapkan semoga acara ini lancar. Mohon maaf Pak Nanda jika kami tadi ada telat masuk ya karena jaringan. Siap, siap, Bu Lilis. Ya, mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka majelis ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Nada, dipersilahkan Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lilis Haryanti yang telah memberikan kata sambutan. Untuk menambah keberkahan pada acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ahmadul Khalid, mahasiswa Prodi Matematika Angkatan 2021. Kepada Bang Khalid, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma razukna mutaba'atan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibratan wa amalan salihan wa dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wa afa indal hisab. Allahumma ighfir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bang Kalik. Oke, sesi selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Seorang mahasiswi semester 4 Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang. Baik, kepada Faras Azizah disilakan. Baik, terima kasih untuk MC tercantik kita, Olivri Nadakhair, yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Nanda Arista Rizky MSI, selaku narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di Prodi Matematika. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya Faras Azizah mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias banget dan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara lecture series batch 1 ini. Oh iya, ini saya mau tahu dulu dong, apa sih motivasi teman-teman itu mengikuti lecture series batch 1 hari ini? Yang ingin menjawab silahkan raise hand. Dan sebelum itu perkenalkan diri dulu, nama, prodi, dan asal universitas. Oke, silakan Latifatul Kolbi. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Latifatul Qalbi dari program studi Matematika mahasiswi semester 4. Eh, baik, motivasi saya ikut lecture series ini yaitu yang pertama yaitu untuk nambah wawasan tentunya. Selanjutnya yaitu untuk memperdalam lagi ilmu pengetahuan mengenai Python. Apa itu Python? Karena kan di semester 4 ini kami juga menggunakan Python, Pak. Ada matkul yang menggunakan Python. Terus juga buat ngisi waktu luang, Pak. Karena di hari Rabu ini kami nggak ada mata kuliah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya Latifatul Kolbi. Oke, saya mau dong satu lagi memberikan alasannya. Apa sih motivasinya untuk ikut acara siang ini? Yuk, boleh di raise hand. Ya, silakan Mona Yolanda.
Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Mona Yolanda dari Prodi Matematika BP 22. Baik, motivasi saya ingin mengikuti seminar ini yaitu ingin memperdalam pengetahuan di bidang pengaplikasian Python ini, dan dari seminar ini nanti saya akan banyak mendapat informasi-informasi terbaru dan relevan tentang analisis multivariat dalam bahasa Python ini. Dan di seminar ini akan memberi energi positif dan mendorong saya untuk terus belajar lebih banyak lagi. Dan dengan adanya seminar ini, saya dapat sharing dan diskusi dengan teman-teman, dan di akhir nanti saya bisa mendapatkan sertifikat. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Mona. Oke teman-teman, sebelum kita jauh dari rangkaian acara kita, saya akan menyampaikan beberapa aturan bahwa teman-teman itu diharapkan untuk menyalakan video dan menonaktifkan audio apabila tidak diperlukan. Ah, Teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita ini sebenarnya sangat menarik ya, karena di acara yang pertama lecture series ini, kita mengusung tema ide penelitian analisis multivariat dengan aplikasi Python. Nah, yang di mana kita ini akan ditemani oleh narasumber kita. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Sebentar saya share screen untuk CV beliau. Baik, nah di sini kita bisa lihat nama lengkap beliau adalah Bapak Nanda Arista Rizky SSI MSI. Nah, beliau ini berasal dari Universitas Mula Warman. Nah, untuk beliau ini lahir di Samarinda 1 Agustus 1989. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, riwayat pendidikan beliau di S1, beliau mengambil pendidikan di Universitas Mula Warman di bidang ilmu statistika dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, lanjut di S2, beliau mengambil beliau di S2 itu di Institut Teknologi Bandung. Nah, bidang ilmu yang beliau ambil matematika dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, lanjut kita bisa lihat pengalaman penelitian beliau itu Masya Allah cukup banyak ya Pak, dari tahun 2017 sampai 2024. Nah, salah satunya judul penelitian yang terbaru itu adalah klasterisasi kelurahan menggunakan model DBS CAN pada data balita stunting di kota Samarinda. Dan juga pengalaman pengabdian pada masyarakat Bapak Nanda itu dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, lanjut ada juga publikasi artikel ilmiah. Nah, ini dalam 5 tahun terakhir bisa kita lihat ini juga cukup banyak, ada 25. Ada 25 di bagian publikasi artikel ilmiah. Lanjut yang terakhir itu ada pemakaman ilmiah. Nah, ini juga dalam 5 tahun terakhir eh, kita bacakan satu itu di Seminar Nasional Universitas Nadatul Ulama Purwokerto. Nah, judulnya klasifikasi cara belajar mahasiswa berdasarkan sumber belajarnya menggunakan regresi logistik biner. Oke, nah inilah sekilas dari biodata narasumber kita. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, bisa dicek di Google Scholar itu atas nama Bapak Nanda Arista Rizky gitu ya teman-teman.
Oke, kepada teman-teman yang kemudian hadir pada siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber dan bisa melayangkan ya pertanyaan-pertanyaan saat sesi diskusi. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan nih kan di tengah-tengah narasumber memberikan materi, boleh untuk mengirimkan pertanyaan itu di kolom chat gitu ya. Terima kasih. Nah, baik, langsung saja Pak kepada Bapak Nanda Arista Rizky. Saya silakan Pak. Iya, terima kasih kesempatannya, Paras. Ini mohon izin, Bu Lili, saya share screen dari laptop saya. Iya, Pak. Mungkin bisa langsung ya, Bu Lili. Saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sudah terlihat ya di layar laptop kalian. Nah, Sudah. jadi untuk temanya adalah ide penelitian mengenai analisis multivariat menggunakan Python. Tadi juga sempat saya dengar bahwa kalian pernah ini ya, pernah mengenal Python gitu ya. Di semester ini, kalau nggak salah ya, iya kan? Bener ya? Nah, itu mata kuliah apa ya kira-kira? Pemrograman atau apa gitu? Pemrograman komputer, Pak. Oh, pemrograman komputer. Berarti sudah tidak perlu saya kenalkan lagi, karena kalau mau kenalkan lagi saya juga ada juga materinya juga untuk Python-nya juga gitu. Jadi nggak perlu ya langsung lanjut mungkin ya. Atau nanti kalau mau ditanyakan bisa juga saya share juga slide saya yang lain gitu ya. Nah, untuk materi hari ini slide-nya ini kalian bisa bisa scan atau bisa apa ya, bisa ambil linknya dari sini ya nanti sebentar. Ini saya kopikan ke ini ya ke kolom komentar ke chat. Itu LS ya, LS Win IB Padang. Sebentar ini saya share ke ini ya ke kolom komentar. Materinya di situ. Nanti kalau misalnya ada penambahan materi nanti bisa saya apa ya share kembali dengan link yang sama. Jadi link yang tetap sama. Cukup kalian lihat di last update-nya ya. Ini kan update-nya eh, sekarang tanggal 15 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada materi baru lagi nanti tanggalnya akan berubah jadi tanggal yang terbaru. Tapi linknya tetap sama. Tadi juga sudah jelaskan bahwa saya S1 S2-nya S1 statistik, S2 matematik, dan ini ada juga sambil promosi juga beberapa software yang eh, saya kuasain, walaupun tidak mahir ya, walaupun tidak mahir yang penting saya bisa menggunakan gitu ya, menggunakan. Ini flyernya dan insya Allah kita bisa ketemu selama 6 pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita untuk yang motivasi aja gitu ya, mengenai multivariat. Ini ada rekomendasi bukunya. Eh, saya belum mencantumkan buku bahasa Indonesia ya. Nanti kalau misalnya saya menemukan buku bahasa Indonesia yang baik gitu ya, nanti bisa saya cantumkan di sini. Oke, analisis multivariat gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada univariat dan multivariat. Kalau univariat itu apa? Analisis yang menggunakan satu variabel gitu ya. Satu variabel yang memiliki distribusi. Misalkan saya punya data apa gitu ya, data saham atau data keuangan atau data produksi gitu ya, itu kan satu variabel aja gitu ya, satu data gitu ya. Dan biasanya saya dengan data itu bisa ngapain ya? Pertama mungkin bisa statistika deskriptif gitu ya, hitung rata-ratanya, hitung median, hitung jangkauan antar kuartil, gitu ya, menghitung variansi dan segala macam. Bisa uji T ya, uji T di sini maksudnya uji T satu sampel gitu ya. Apakah rata-ratanya sama dengan nilai tertentu gitu kan? Uji jet juga bisa kalau misalnya datanya sudah banyak gitu ya. Dan saya dengan satu variabel tadi saya bisa ngebuat histogramnya dan bisa melihat kurvanya apakah sudah berdistribusi normal apa tidak gitu ya. Nah ini ya saya sambil bertanya nih, univariat kan ada variat gitu ya. Nah bedanya apa sih dengan variabel? Ada yang tahu nggak bedanya variat sama variabel? Ada yang tahu bedanya?
atau pas? Gimana, ada yang tahu nggak Jok, bedanya? Kan biasanya kalian pernah mendengar gitu ya, variabel gitu ya. Nah, ini variat mungkin ya. Apa bedanya? Kalau variabel itu ya. Jadi variabel itu ya misalkan variabel dinyatakan eh, sebagai X gitu misalkan ya. Jadi X adalah variabel gitu kan. Nah, X itu biasanya kita bisa ganti dengan nilai tertentu kan kalau variabel gitu kan. Misalkan X-nya sama dengan 2 gitu kan. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan berapa ya, nah itu variabel juga gitu ya. Nah, ini variat gitu. Variat itu lebih ke apa ya? Lebih ke data gitu ya. Jadi X yang digabung tadi apa ya? Yang memungkinkan itu ya. Dan bedanya adalah kalau variabel itu eh, udah dia cuma nilai aja gitu ya. Misalkan nilainya X-nya sama dengan 2 sama dengan negatif 3 gitu ya. Hanya nilai saja. Tapi kalau ada variat gitu ya, dia ada distribusinya gitu. Nah, dalam hal ini distribusi itu bisa ya tadi saya bilang bisa buat histogram, bisa pakai analisis statistik gitu ya, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan statistik itu biasanya variat gitu ya. Tapi kadang dalam penelitian itu eh, tidak bilang variat gitu ya, bilangnya variabel. Tapi ya sama aja gitu ya, karena variat juga variabel. Tapi lebih khusus kalau variat itu dia ada distribusinya. Nah, terus di sini ada namanya multivariat. Kalau univariat berarti satu variabel gitu ya, yang memiliki distribusi. Kalau multivariat itu biasanya dua atau lebih gitu ya. Ada yang bilang minimal tiga gitu ya, ada yang juga buku yang mengatakan minimal itu dua gitu ya. Cuman khususnya kalau dua variat itu berarti bivariat. Kalau tiga itu trivariat gitu ya. Kalau multi itu nah itu ya kadang ada yang bilang minimal dua lah, mungkin ada juga yang bilang minimal tiga gitu. Nah, kita bisa bisa bayangin ya, misalnya kita punya data ya, kita jadikan apa kayak matriks gitu ya, kita susun. Yang pertama ini adalah variat yang pertama atau variabel yang pertama gitu ya. Kemudian ada variabel kedua gitu ya, dan seterusnya sampai variabel ke n gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangin kalau misalnya multivariat yang variatnya atau variabelnya banyak sekali dia, nanti matriksnya semakin besar gitu ya. Jadi kita akan bermain mengenai variabel yang cukup banyak gitu. Biasanya tidak satu tapi lebih gitu ya, bisa dua atau lebih. Tapi kalau misalnya di level skripsi ya biasanya biasanya sih maksimal tiga ya. Biasanya dua atau tiga gitu. Tapi kalau misalnya di dunia kehidupan sehari-hari mungkin ya saya belum pernah lihat juga sih. Biasanya mungkin ada yang lima gitu ya, lima variabel atau lebih. Jadi bisa dibayangkan bahwa variabelnya itu ya banyak gitu. Nah, itu analisis multivariat. Nah, ini beberapa teknik yang bisa kita eh, gunakan untuk teknik multivariat ya. Mungkin yang pertama tuh regresi. Ini mungkin kalian sudah kenal nih regresi. Variabelnya minimal dua. Jadi ada variabel bebas dan variabel respon, X dan Y gitu ya. Dan dua-duanya itu punya eh, apa ya? Punya hubungan gitu ya. Bisa hubungan gitu. Jadi X sama Y-nya tuh ada sebab akibat gitu ya. Dan dia ya tadi ada distribusi untuk masing-masing. Kemudian analisis korelasi mungkin kalian juga sudah mengenal gitu ya, analisis korelasi, kemudian analisis variansi gitu ya. Dan variansinya bisa lebih dari apa ya? Lebih dari satu bisa dua variabel gitu ya. Jadi ada ANCOVA gitu ya, analisis kovariat dan yang lainnya. Dan analisis faktor juga ada ini. Jadi analisis faktor itu oh, nanti ada contohnya. Dan banyak sekali. Ini saya cantumkan 10 saja, padahal lebih dari 10 gitu ya. Jadi banyak ini ya, apa teknik multivariat itu banyak, lebih dari 10. Artinya kalau kalian sudah mau ancang-ancang gitu ya, saya mau skripsinya tentang ini itu bisa gitu ya. Ambil salah satu di sini ya, terus dipelajarin,
cari data gitu ya, data yang di internet tuh banyak sekali. Kalau kalian mau pelajarin, kalian pahami dan kalian coba terapkan di Python nanti. Nanti kalau sudah bisa menguasai gitu ya, nanti coba pakai data yang kalian punya gitu, dan kalian bisa ajukan ke skripsi. Nah ini ya ada beberapa ini ya, teknik multivariat ya. Yang pertama itu regresi. Oke, ini kalian sudah paham ya. Jadi misalkan memprediksi X, memprediksi Y terhadap apa ya, berdasarkan X gitu. Jadi memprediksi masa studi mahasiswa berdasarkan nilai IPK. Jadi nilai IPK ini variabel bebas. Kita bisa memprediksi kira-kira masa studinya berapa gitu untuk mahasiswa. Ini ada sumbernya, kalian bisa eh, klik di situ langsung menuju ke link sumbernya aslinya. Terus analisis variansi gitu ya, misalkan mau melihat ada nggak sih dampaknya gaya belajar terhadap prestasi belajar gitu ya. Berarti ya, Nah, ya ada dampak gitu ya. Terus diskriminan gitu ya. Jadi untuk membedakan gitu ya, membedakan antara mahasiswa yang lulus tepat waktu sama yang tidak gitu. Bedanya apa gitu ya. Nah, itu bisa diskriminan gitu. Kemudian logistik, regresi logistik, faktor yang mempengaruhi predikat kelulusan mahasiswa. Jadi dia ini mirip kayak regresi yang sederhana yang biasa ya, regresi berganda gitu ya. Tapi si variabel responnya atau variabel Y-nya itu bukan numerik, bukan datanya apa ya, rasio atau interval gitu. Tapi datanya kategorik, bisa nominal, bisa ordinal. Makanya regresi logistik ini ada dua nanti, logistik apa ya, ordinal sama yang tidak ordinal atau yang nominal gitu ya. Kalau misalnya nominalnya banyak bisa multinomial gitu ya. Kemudian analisis kontingensi untuk melihat tingkat pada pendapatan dan pemilihan moda transportasi. Kemudian analisis faktor ya. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk melanjutkan studi? Nah, itu faktornya itu banyak sekali gitu ya. Oke, mungkin sambil saya apa ya, lihatkan di sini sebentar. Share-nya, share screen aja nih. Oke, nanti kalau diklik nanti langsung ke link yang di sini ya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk melanjutkan studi S2 gitu di Universitas Negeri Padang. Ini mungkin tetangga kalian ya. Kalau kita lihat bisa kita lihat bahwa faktornya itu banyak sekali ya. Nah, ini hasil yang menunjukkan bahwa variabel berdasarkan 20 variabel faktor gitu. Gitu kalian bisa membayangkan ya, untuk apa ya, yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk lanjut S2 itu tidak hanya IPK gitu ya, atau lama studi, tapi banyak, ini sampai 20 gitu ya, bisa dibayangkan tuh, banyak sekali gitu ya. Dari 20 itu nanti direduksi gitu ya, sehingga terdapat 10 variabel faktor saja gitu yang mempengaruhi. Dan kemudian dari 10 itu ya ini, dari 10 faktor itu apa gitu ya, jadi 10. Tadinya 20 itu dijadikan 10 gitu ya. Mungkin kita bisa lihat variabelnya mana ya variabelnya. Nah, ini ya faktor motivasi, kualitas dan karir gitu ya. Untuk variabel motivasi kualitas saja ada banyak ya. Ada yang ini ya, keinginan untuk melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kualitas diri, dan satu variabel ini sudah apa ya, faktor pertama ini sudah banyak gitu ya. Kemudian lingkungan keluarga itu salah satu faktor. Faktornya apa banyak ya? Ada hubungan antar keluarga, eh, bisa juga ini ya, misalkan dorongan orang tua dengan dimensi non material gitu ya, dan banyak sekali ya. Itu contohnya untuk yang analisis faktor, direduksi. Analisis cluster juga bisa. Jadi untuk apa ya, mengelompokkan gitu ya. Mahasiswa itu dikelompokin
berdasarkan kemampuan 4C-nya. Bagaimana gitu ya. Jadi ketika kita klik ya, langsung ke sini dan lihat PDF-nya. Jadi dikelompokin ya sebentar. Sebentar ya. Ini ada 71 sampel dibagi menjadi sebentar. Besaran. 71 sampel diambil dibagi menjadi 30 mahasiswa 2017 dan 41 mahasiswa 2018. Kemudian di apa ya? Dikelompokin gitu ya. Jadi ada kelompok yang terbentuk menjadi ada 3 ya berdasarkan ANOVA. Oh, ini pakai ANOVA ya. Ada 3 kelompok gitu ya. Dan di klasifikasinya pakai Cummins. Nanti kita juga akan belajar mempelajari Cummins ini. Nah, ini variabelnya ada apa ini? Ada 4 variabel gitu ya. Dan masing-masing punya indikator gitu. Jadi ada tuh yang mahasiswa itu yang variabel pertamanya rendah gitu ya, variabel keduanya tinggi gitu nilainya. Nanti kalau misalnya dia punya sifat yang sama atau karakteristik yang sama, itu jadi digabung gitu ya. Jadi dikelompokin mahasiswa yang punya sifat yang sama. Itu pakai sebentar ini klasifikasi ya. Oh iya, mengklasifikasi, diklasifikasi. Nah, kemudian ada juga analisis konjoin. Mahasiswa itu pengennya gimana sih, apa ya, menginginkan dosen itu yang seperti apa gitu ya. Profil dosen yang diinginkan seperti apa. Jadi dikasih angket gitu ya, sehingga nanti bisa disimpulkan ini, coba ya. Di Dia inginnya dosennya seperti apa gitu. Ini cuma sederhana aja dikasih angket gitu ya. Bentar ini mana ya? Nah ini ya. Di sini ada 5 atribut ya. Ada umpan balik, metode pembelajaran gitu ya, penguasaan materi, disiplin sama sikap gitu ya. Jadi mahasiswa itu dikasih kuesioner gitu. Umpan balik itu apa ya? Dosen dia itu suka dosen yang umpan baliknya gimana? Yang selalu, ada yang kadang-kadang gitu ya. Kemudian metode pembelajarannya gimana? Mau mutakhir atau konvensional sampai ke sikap ya. Mau sikap yang terbuka atau sikapnya yang wajar gitu. Jadi dari situ semua ya nanti akan diurutkan gitu eh, atribut yang paling penting menurut si mahasiswa. Dan hasilnya sebentar, mana hasilnya ya? Karena hasilnya ada mana ya? Oh, di kesimpulan, lain kesimpulan. Nah, ini urutan atribut yang menjadi pertimbangan mahasiswa untuk kuliah di kampus mereka itu. Yang pertama yang dipentingkan adalah metode pembelajarannya gitu. Jadi tadi ada 5 atribut. Yang pertama itu yang paling penting adalah metodenya. Yang kedua adalah sikap dosennya. Kemudian 3 tingkat disiplin, 4 intensitas umpan balik, dan terakhir adalah penguasaan materi. Jadi penguasaan materi itu tidak terlalu penting gitu ya bagi mahasiswa. Yang penting metode pembelajarannya. Dan dari situ nanti dari analisis conjoint ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih suka dosen yang pembelajarannya seperti apa tadi, mutakhir, wajarannya gimana gitu ya, sikapnya ya wajar gitu ya, kemudian punya tingkat disiplinnya fleksibel aja, tidak ketat gitu ya, yang penting fleksibel. Kemudian memberikan umpan balik, selalu memberikan umpan balik, dan penguasaan materinya aplikatif gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak gitu ya, ini saya contohkan hanya 8 saja. Nah, kita balik lagi ke analisis multivariat ya. Analisis multivariat ini tadi tekniknya banyak tadi ya. Minimal itu 10 saya bilang. Nah, pertanyaannya adalah teknik ini bisa dibagi menjadi 2 metode gitu ya. Untuk mengenalinya tuh ada 2 metode.
Jadi ada teknik multivariat yang merupakan metode pengujian struktur gitu ya. Dan ada juga penemuan struktur. Kalau pengujian struktur, jadi tujuannya adalah menguji hubungan eh, antar variabel gitu ya. Jadi ada variabel bebasnya. Jadi ada variabel bebas dan mungkin ada variabel respon. Jadi kita menguji struktur. Biasanya ini kita tahu ya dari logika misalkan ya. Misalkan logikanya adalah harga ini ya, misalkan harga beras itu dipengaruhi oleh eh, minat belanja gitu ya, minat belanja suatu daerah masyarakat gitu ya. Nah, itu kan logika aja gitu ya. Nah, dari logika itu kita bisa buat penelitian atau bisa juga teori. Teori mengatakan bahwa variabel ini akan mempengaruhi variabel ini gitu ya. Nah, kita sudah tahu ya, sudah tahu ada logik bisa apa, sudah tahu teorinya sehingga kita bisa menggunakan gitu ya. Jadi untuk metode ini ada analisis regresi gitu ya, analisis variansi, kemudian diskriminan, kontingensi, dan conjoin. Dan yang metode kedua adalah penemuan struktur. Kita dikasih variabel, tapi kita nggak paham gitu ya. Ini mempengaruhi apa gitu ya. Mungkin kita bisa tahu dari ininya apa, eh, menerka aja ya, ngira-ngira kayak sini mempengaruhi, tapi nggak yakin gitu kan. Nah itu berarti penemuan struktur. Tujuannya adalah menemukan hubungan antar variabel. Kita nggak tahu nih yang mana bebas, yang mana apa respon gitu ya. Jadi dianggap aja semuanya variabel yang setara gitu ya, sama gitu. Misalkan tadi analisis faktor gitu ya. Tadi ada sekitar 40 faktor ya, variabel lupa juga, mungkin 40 tadi. Terus direduksi jadi 10 faktor saja gitu ya. Saya nggak tahu tuh yang mana-mana itu variabelnya karena yang mempengaruhi minat apa untuk studi lanjut itu banyak gitu ya. Dan itu direduksi jadi 10 faktor ya tadi. Dan analisis cluster. Saya nggak paham nih apa ya mahasiswa tadi itu ya. Saya mau ngelompokin tipe-tipe mahasiswa. Tapi saya nggak tahu ya gimana cara mengelompokinnya gitu kan. Karena saya nggak ada teorinya, nggak ada logikanya juga gitu ya. Bahkan mungkin saya nggak kenal juga mahasiswanya siapa gitu ya, ininya apa, eh, nilainya gitu ya. Nah itu bisa dikelompokin pakai cluster. Dan ada juga analisis komponen utama, analisis korespondensi, analisis log linear, dan jaringan saraf tiruan. Jadi ada dua. Ini adalah contohnya kalau misalnya pengujian struktur gitu ya, berdasarkan skala pengukuran data. Jadi kalau variabel responnya adalah ini ya, responnya adalah interval atau rasio atau berupa numerik gitu ya. Kalau variabel bebasnya itu numerik juga, kita bisa menggunakan analisis regresi linear dan analisis korelasi. Tapi kalau variabel bebasnya adalah kategorik, kita menggunakan analisis variansi. Kemudian kalau responnya adalah numerik gitu ya, kemudian variabel bebasnya juga, sorry, kalau variabel responnya adalah kategorik, variabel bebasnya adalah numerik, analisis apa yang kita bisa pakai yaitu analisis diskriminan dan analisis regresi logistik gitu ya, yang logistik tadi. Kemudian kalau variabel bebas dan responnya merupakan kategorik, kita bisa apa gitu ya? Kita bisa menggunakan analisis kontingensi, analisis conjoin dan analisis logit. Logit itu mirip kayak logistik tapi yang khusus untuk variabel bebasnya adalah kategorik gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk metode penemuan struktur, jadi kita nggak tahu nih variabel bebas sama responnya tuh nggak tahu ya. Jadi anggap aja ada variabel pertama dan variabel kedua. Kalau dua-duanya adalah kategorik gitu ya, kita bisa apa? Kita bisa menggunakan analisis log linear. Kemudian kalau variabel pertamanya adalah eh, kategorik, yang keduanya adalah numerik gitu ya, atau dibalikkan sama aja. Kita bisa menggunakan analisis cluster. Tapi kalau dua-duanya adalah numerik, kita bisa menggunakan analisis komponen utama dan analisis faktor. Seperti itu.
Kemudian ini ada eh, pendekatan machine learning. Ini adalah bagian dari ilmu dari artificial intelligence gitu ya. Jadi ada 3 pendekatan machine learning. Jadi yang pertama adalah supervised learning. Artinya saya punya variabel dan variabelnya itu punya target gitu ya. Apa ya? Variabel targetnya punya label gitu. Jadi misalkan saya punya target, target itu berarti kayak respon gitu ya. Dan dia punya label. Misalkan labelnya tuh mungkin tinggi, sedang, rendah gitu ya. Dia tidak numerik, tapi dia berupa kategorik. Berarti termasuk supervised learning. Yang kedua adalah unsupervised learning, berarti tidak memiliki variabel target yang berlabel. Nah, ini kebalikannya ya. Dan yang ketiga, ini agak jarang kalau di bidang kita ya. Mungkin ada di bidang teknologi informasi gitu ya, atau teknik informatika tuh mungkin ya. Algoritma reinforcement learning. Dan ini ada hierarki sederhananya untuk machine learning. Kalau dia supervised learning, berarti variabel targetnya punya label ya. Kita bisa pakai regresi, karena regresi itu ada labelnya gitu ya. Oh iya, ada labelnya. Ada variabel Y-nya gitu, ada variabel responnya. Dan ada juga klasifikasi. Jadi kalau misalnya responnya itu berupa numerik gitu ya, kita bisa pakai regresi yang linear berganda gitu ya. Tapi kalau misalnya responnya kategorik, kita bisa pakai klasifikasi. Kemudian untuk yang unsupervised learning, kita bisa mereduksi dimensi gitu ya, dan bisa juga mengklasterisasi gitu. Ini adalah pendekatan machine learning. Ini yang pertama. Oh ya, ini mohon maaf, baterai saya colokin dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk ke contoh yang supervised learning. Bayangkan ya, ini di mata saya ini bunga gitu ya. Nggak tahu kalian nyebutnya apa ya. Ini pokoknya ada kayak bunga atau kembang gitu ya. Tapi di klasifikasi ada namanya, oh ya ini namanya bunga iris gitu ya. Ini bunga iris. Ada yang kategorinya ini bunga iris yang namanya sentosa. Kemudian ada yang versi color dan ada virginica gitu ya. Tapi di mata saya ini bunga gitu ya. Nah, jadi bayangkan nih, saya bagi orang awam ini ada menurut saya bunga tapi ternyata dikategorikan gitu ya. Nah, datanya gimana? Seperti ini. Untuk yang eh, untuk mengidentifikasinya ada dua ya. Kita bisa lihat dari sepalnya sama petalnya gitu ya. Ini sepal itu yang bagian sini, petal itu yang ininya apa ya? Nggak tahu tuh apanya atau batangnya atau apanya gitu ya. Ini petal, ini sepal. Jadi kalau misalnya panjang sepalnya ada 5,1 gitu ya. Lebarnya adalah 3,5. Kemudian petalnya itu panjangnya adalah 1,4 dan lebarnya adalah 0,2. Itu termasuk iris yang sentosa gitu ya. Kemudian untuk yang sepalnya adalah ini sebentar. Kalau sepalnya itu kalau panjangnya ada 5,9, lebarnya 3,2 gitu ya.
Kemudian bagian petalnya ini adalah panjangnya ini ya. Ini akan ada panjangnya ini berapa ini panjangnya. Panjangnya adalah 4,8, lebarnya adalah 1,8 gitu. Ini termasuk iris yang versi color gitu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau sepalnya adalah 6,2, lebarnya adalah 2,8, petalnya adalah 4,8 untuk panjangnya, lebarnya adalah 1,8. Ini termasuk apa gitu ya? Santosa, versi color atau Virginica gitu. Nah, ini peran kita ini sebagai yang apa yang suka bidang statistik gitu ya. Ini kategori apa? Nah, jadi kita punya variabel nih. Ini kan ini termasuk variabel ya, variabel apa ya, variabel kategorik dan dia berlabel gitu ya. Ini punya label dia nih. Ini termasuk variabel kayak responnya gitu ya. Tapi dia kategorik. Nah, berarti ini termasuk yang supervised gitu ya, supervised learning. Dia punya variabel yang ada labelnya, variabel target ya. Ini target kita tuh bagian sini nih. Kita disuruh mengisi di sini. Nah, kemudian unsupervised learning. Saya nggak tahu nih variabel yang mana gitu ya, variabel yang punya variabel target saya nggak ada. Saya nggak ada target. Ini contoh penelitian saya gitu ya. Saya pernah meneliti eh, mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan punya bahan bahan untuk dia belajar gitu ya. Jadi selama ini tuh dia belajar pakai apa? Jadi ada yang bilang orang pertama nih ya. Orang pertama mengatakan bahwa oh saya Pak menggunakan buku cetak gitu ya. Kemudian buku elektronik, pakai jurnal, nonton YouTube, tidak tidak menggunakan podcast tapi tidak dan juga tidak les atau kursus gitu ya dan seterusnya. Nah, dari sini semua saya akan mengklasifikasi gitu ya. Mengklasifikasi dari beberapa apa ya dari banyak mahasiswa ini saya kelompokin jadi apa ya mengklasterisasi gitu ya menjadi beberapa kelompok gitu bisa 3 kelompok 4 kelompok gitu ya untuk yang variabel apa ya untuk penelitian ini saya hasilnya adalah menggunakan apa yang menjadi 3 kelompok gitu ya. Nanti ada di contoh berikutnya jadi datanya begini tidak ada variabel target gitu ya dan variabel targetnya juga tidak ada labelnya bahkan ya ini semuanya label semua ini seperti itu. Kemudian adalah ini algoritma reinforcement learning. Mungkin kalian pernah main ini ya, saya nggak tahu nih main apa ini ya, yang apa itu, yang berkumis pipa ledeng gitu ya, tukang pipa, dan dia karakter yang bisa jalannya ke kiri, bisa loncat, bisa ke kanan, bisa tetap gitu ya, bisa diam. Jadi semacam kayak AI gitu ya, AI-nya ini dia tujuannya adalah apa, untuk memaksimalkan rewardnya gitu ya. Jadi ini lebih ke kayak robot gitu ya. AI yang dia akan ngebuat AI dan AI-nya itu bisa memaksimalkan rewardnya. Rewardnya ada dua ya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Positif itu kalau dia dapat apa ini koin-koin, dan yang reward tertingginya adalah dia bisa manjat ini apa tiang bendera dan setinggi mungkin gitu ya. Dan reward negatifnya kalau dia ketemu musuh yang seperti ini dan bisa masuk jurang, bisa masuk jurang. Jadi AI-nya ini ya, AI-nya itu dia jalan gitu ya dari step 1, step 2 dia akan mempelajari ketika eh, dia gagal gitu ya dia coba lagi, coba-coba terus. Dan mungkin kalian mungkin ada yang laki-laki ya cowok-cowok tuh suka main ini ya, nggak tahu nih main apa ya. Bayangkan ya, jadi ada kalian bermain bersama komputer gitu ya, mungkin dia juga termasuk AI gitu ya. Awalnya dia eh, bermainnya asal-asalan gitu ya. Asal mukul, asal apa gitu ya.
sehingga dia bisa jadi level yang tertinggi. Itu gimana caranya? Mungkin dia mempelajari teknik-tekniknya gitu ya, teknik karakternya gitu. Jadi bisa apa? Bisa loncat menggunakan ilmu yang seperti ini gitu ya, keahlian ini gitu. Dan dia belajar terus-menerus sehingga dia menjadi mahir gitu. Jadi ada 3 prinsip untuk reinforcement ini. Untuk yang konsekuensi yang berakibat baik, kita akan terus melakukan tindakan, tapi kalau akibatnya buruk, kita kurangi tindakan tersebut gitu. Misalkan masuk ke jurang tadi, itu termasuk reward negatif. Jadi kalau misalnya reward apa negatif itu adalah masuk ke jurang, usahakan tidak masuk terus gitu ya. Gimana caranya tidak ketemu musuh dan tidak masuk jurang. Jadi mengurangi dan mendorong untuk mendapatkan reward positif yang tadi itu. Kalau dia tidak punya dampak apapun, nggak perlu dipakai. Misalkan tadi diam, diam ini ternyata nggak dampak apa-apa ya. Berarti kalau bisa jangan diam gitu ya. Untuk teori reinforcement ini. Ini jarang sih di bidang kita ini ya untuk reinforcement ini. Dan ini adalah beberapa penelitian yang pernah saya lakukan untuk terkait analisis multivariat. Diurutkan yang terbaru ya, terbaru sekali itu di tahun 2024 yang baru baru terbit ini proceeding internasional yang tahun 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah. Ini mengenai analisis variansi dua arah gitu ya. Jadi saya waktu itu ngambil apa ya melakukan kuesioner ke guru-guru ya ke guru-guru dan guru-guru guru-guru tersebut itu dikasih tugas gitu ya. Tugas untuk mendesain soal berbasis etnomatematika gitu ya. Dengan sukunya gitu, sukunya suku Kutai gitu. Dibuat apa ya, dibuat soal gitu. Kemudian setelah itu eh, kami nilai gitu ya, kami skor nilai. Jadi untuk yang sukunya bukan suku Kalimantan gitu ya, dia arahnya ke kiri berarti eh, nilai skor mendesainnya adalah 70 gitu ya. Kemudian ditanya lagi apakah dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Ketika dia perempuan maka skor mendesainnya turun 62,5. Kemudian untuk yang dia laki-laki sekitar 73 dan seterusnya gitu ya. Jadi dilihat apakah dia termasuk suku Kalimantan. Kemudian ditanya lagi apakah sukunya Kutai gitu ya. Jadi Kalimantan itu ada suku Kutai, suku Dayak dan Banjar gitu ya. Nah, yang dalam hal ini fokusnya adalah suku Kutai. Kalau dia suku Kutai maka yes yang sebelah sini mendesainnya tinggi ya, suku apa skornya tinggi dan lebih tinggi lagi ketika jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Jadi guru-guru yang perempuan itu jago dia mendesain soal untuk etnomatematika. Penelitian berikutnya adalah analisis variansi satu arah gitu ya. Ini IPK gitu ya, apakah bisa dipengaruhi oleh apa, gaya belajar gitu ya. Jadi gaya belajar itu ada 4, dilihat IPK-nya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat di sini nilai mediannya itu hampir mirip ya. Ini kan yang di tengah-tengah itu median. Ini box plot gitu ya. Ternyata dari hal apa ya, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya belajar apapun ternyata IPK-nya sama gitu. Tidak. Jadi IPK itu tidak bisa dilihat dari gaya belajar saja untuk kasus yang data yang saya pakai. Kemudian ada pohon keputusan gitu ya. Jadi untuk mengetahui mahasiswa itu belajarnya mandiri atau berkelompok gitu ya, kita lihat dari apa eh, sumber belajarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sumber belajarnya adalah bukan YouTube gitu ya, dia biasanya kelompok gitu ya. Kemudian ditanya lagi apakah dia pakai jurnal atau tidak. Kalau jurnal berarti biasanya mandiri dia nggak belajar berkelompok gitu ya. Tapi dia kalau tidak menggunakan jurnal dia berkelompok dan seterusnya. Kemudian ini yang analisis cluster tadi yang pakai apa data yang tadi ternyata dikelompokin lebih optimum itu
pakai apa nilai siluet yang optimal eh, mendapat 3 kelompok gitu ya. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, dan ketiga itu bisa dilihat dari visualisasi ini. Kelompok pertama itu kalau dia menggunakan buku cetak, buku elektronik, pakai jurnal, dan nonton YouTube gitu ya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua itu pakai buku cetak, buku elektronik, tapi tidak menggunakan jurnal, tapi menggunakan YouTube untuk sumber belajarnya. Terus kelompok tiga itu yang hijau, dia menggunakan buku cetak, tidak menggunakan buku elektronik, tidak menggunakan jurnal, tapi menggunakan YouTube gitu ya. Nah, itu kesimpulannya. Terus ada juga pemodelan persamaan struktural gitu ya. Ini pakai SEM, variabelnya ada 3 ya, regulasi diri, lingkungan belajar, dan hasil belajar. Dan masing-masing itu ada ini indikatornya. Dan ada analisis regresi logistik gitu ya. Logistik itu berarti variabel responnya, Y-nya itu dia kategorik. Nah, ini nominal. Jadi untuk melihat eh, penjurusan gitu ya, ini saya bersama guru guru SMA 2 di Samarinda gitu ya. Jadi minta datanya, kebetulan beliau juga wakil bidang akademik, wakil apa kepala sekolah gitu ya, bidang akademik. Jadi misalkan eh, ini terhadap bahasa gitu ya. Jadi kalau misalnya ini yang, nah ini bedanya di sini. Kalau nilai IPA-nya itu, sorry, nilai IPS-nya rendah gitu ya, biasanya, sorry, nilai IPA-nya rendah maka dikelompokin di IPS gitu ya, dibanding dengan si bahasa. Kemudian kalau nilai IPA-nya tinggi, dia cenderung ke MIPA gitu dan seterusnya. Jadi dibandingkan ke jurusan bahasa. Jadi jurusan apa? Ada satu variabel, suatu kategori yang menjadi kategori dasarnya, yaitu kami pilih untuk yang bahasa, jurusan bahasa. Ini juga ada diskriminan gitu ya. Kami pakai apa? Ini ujian sekolahnya, kalau nggak salah lupa juga saya. Ya pakai data ujian sekolah. Jadi untuk yang agama ya, yang nilainya apa ya, nilainya rendah gitu ya, biasanya dikelompokin di jurusan IPS gitu ya. Kemudian kalau dia sedikit lebih pintar gitu ya, lebih tinggi nilainya dikelompokin ke agama. Kemudian kalau sedikit pintar lagi ke bahasa, tapi kalau dia pintar banget ke IPA gitu ya. Jadi bisa dikelompokin pakai apa, diskriminan seperti itu. Tapi walaupun ada juga ya kadang dia apa ya di IPA gitu ya, nilai yang di IPA, tapi ada juga mahasiswa yang ternyata nilainya tuh lebih tinggi daripada yang di IPA sini. Bisa juga seperti itu. Tapi kan kita melihatnya secara keseluruhan. Dan oke, mungkin selesai ya untuk yang pembahasan hari ini. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator tadi untuk sesi diskusi. Ke Faras tadi, Faras. Baik Pak, terima kasih untuk materinya ya Pak. Teman-teman, ini penuh dengan insight ya, apa isinya tuh daging semua. Oke, karena pemaparan materi itu sudah, sekarang waktunya kita Q&A. Oke, ini oke baik untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Boleh untuk raise hand teman-teman? Oke, karena mungkin masih mencari pertanyaan ya Pak. Kalau gitu Pak, saya mau bertanya luan nih Pak. Pertanyaannya,
bagaimana sih Pak cara agar kita itu bisa menentukan suatu variabel itu dengan tepat gitu? Kan tadi seperti ada contoh Bapak, dia itu kan banyak tuh, misal banyak banyak apa namanya ya, banyak informasinya gitu Pak. Jadi kan bingung tuh nentuin variabel yang benar itu bagaimana gitu. Apakah ada syarat khusus atau ada teknik khusus gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, mungkin langsung saya jawab ya, Faras. Jadi langkah pertama sekali gitu ya, adalah kita punya data itu mau ngapain gitu. Jadi ada dua metode gitu ya. Apakah kita punya data itu untuk menguji struktur gitu ya. Jadi menguji struktur itu saya punya teori mengatakan bahwa harga ini ya, eh, harga dolar itu dipengaruhi oleh Bitcoin misalkan. Ada yang bilang begitu ya teori misalkan. Atau ada yang teori mengatakan gitu atau logika mengatakan gitu. Nah, itu termasuk pengujian struktur. Kemudian atau kita betul-betul tidak mengerti apa-apa gitu ya. Kita cari apa? Cari di Google Scholar gitu ya, ternyata variabel ini termasuk variabel baru gitu ya. Atau juga variabel yang lama tapi kita nggak tahu tuh strukturnya gimana gitu ya. Kita akan temukan strukturnya. Jadi secara garis besar tuh sebenarnya ada dua ya tadi. Kita mau menguji strukturnya atau kita akan menemukan struktur yang baru gitu. Kita akan ngebuat struktur yang baru. Seperti tadi, misalkan saya mau mengelompokin mahasiswa berdasarkan sumber belajarnya, gitu ya. Itu kan penemuan struktur. Berarti awalnya tuh saya nggak paham gitu. Mungkin saya nggak kenal juga mahasiswa itu kan banyak sekali gitu ya. Ini datanya kemarin tuh berapa ya? 112 kalau nggak salah itu ya. Ada 112 mahasiswa. Kalau satu dua orang mungkin saya kenal gitu ya. Oh ini cocok sama apa ya? Misalkan ini contohnya. Kalau dia sama-sama belajar pakai YouTube dan apa ya dan buku cetak itu digabung jadi satu kelompok gitu ya kan sederhananya gitu ya. Kalau apa cuma dua orang gitu ya atau satu orang. Nah ini banyak gitu ya 112 kalau nggak salah 112 waktu itu. Jadi saya nggak bisa ya untuk apa ya, saya pengen menemukan struktur yang baru gitu. Jadi saya kelompokin ternyata kelompok yang banyaknya kelompok yang pas itu ada tiga gitu ya. Tiga kelompok yang tadi tadi mana ya? Yang ini. Nah ini ya ternyata berdasarkan nilai siluet itu yang bagus itu ada. Nah dari tiga kelompok ini saya visualisasikan. Ternyata untuk yang apa? Bentar. Untuk kelompok yang pertama itu gunakan semua gitu. Menggunakan buku cetak, buku elektronik, jurnal, dan YouTube. Sementara ketiga kelompok ini ternyata memang tidak menggunakan podcast dan tidak pakai kursus itu. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua yang Korean, dia menggunakan gitu ya. Ini kan ini ada kayak batasnya sebetulnya ya. Kalau di atas apa batas yang shipping ini dia menggunakan, kalau di bawah berarti tidak menggunakan. Jadi kelompok kedua itu dia menggunakan buku cetak, buku elektronik, dan YouTube tapi tidak menggunakan jurnal. Berarti kan saya nggak buat struktur yang baru gitu ya dari 112 mahasiswa gitu. Jadi saya kelompokin, berarti saya ngebuat struktur yang baru seperti itu. Atau tadi mengklasifikasi misalkan, nah ini lebih ke menguji struktur gitu ya. Ini menguji struktur. Jadi ini kan mempengaruhi yang ini gitu ya. Jadi nilai ini apa? Ini berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi tergantung kita kita maunya apa gitu ya. Dilihat dari metodenya, mau menguji struktur atau menemukan struktur. Dan kalau kita menguji struktur, ada contohnya apa gitu ya. Dan bisa juga dilihat dari skala pengukuran datanya. Datanya itu data apa gitu ya. Apakah numerik atau kategorik seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Faras tadi.
Kayaknya agak berat ya. Baik, Pak. Oke, Terima oke. kasih. Oke, baik. Untuk teman-teman, disilakan untuk langsung raise hand jika ada pertanyaan. Lumayan. Oke, disilakan kepada Mona Yolanda. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, eh, dari beberapa yang dipaparkan tadi tentang teknik multivariat, bagaimana cara menentukan teknik yang tepat untuk bisa kita pakai? Terima kasih. Oke, jadi kadang ini ya, kadang saya punya data gitu ya. Kemudian datanya itu tadi metode pengujian struktur gitu ya, misalkan ya. Saya sudah dapat nih milih metodenya, misalkan pengujian struktur. Dan pengujian struktur tadi ya, misalkan nih, saya cek lagi ke apa ya, balik lagi ke slide tadi ya. Nah ini ya, saya sudah menentukan metodenya gitu ya. Ya, saya pengen menguji struktur gitu ya, menguji struktur. Kemudian saya punya datanya. Nah, kemudian saya sudah tahu nih variabel bebasnya apa, variabel responnya apa gitu. Dapatlah begini ya. Dapatlah contohnya, misalkan analisis regresi linear dan analisis korelasi. Nah, tadi ditanyakan eh, analisis yang tepat untuk data saya apa gitu ya. Nah, ini saya balik lagi gitu ya. Ketika kalian sudah tahu analisis yang bisa kalian gunakan untuk data tersebut gitu ya. Misalkan nih analisis regresi linear. Maksudnya dengan data tersebut itu bisa menggunakan analisis regresi linear dan analisis korelasi. Nah, tergantung lagi penelitiannya, tujuannya mau apa gitu ya. Dan itu bisa apa ya, akan memilih antara dua ini. Dengan data tersebut, eh, kalau kita gunakan analisis korelasi kan tentu tujuannya beda. Kalau kita menggunakan data tersebut untuk analisis regresi linear gitu ya. Nanti balik lagi ke tujuannya, tujuan penelitiannya gitu. Jadi mau ngapain gitu. Kalau tadi kan punya data, kira-kira bisa apa gitu ya, analisisnya bisa apa gitu ya. Dilihat dari metodenya, kemudian setelah dapat metodenya, ternyata ada juga yang bisa gitu, misalkan nih tadi. Untuk yang variabel pertama, keduanya adalah kategori, sorry yang ini aja, eh, numerik gitu ya. Variabel pertama dan keduanya numerik. Ternyata bisa ada dua nih yang bisa dipakai, analisis komponen utama atau analisis korelasi. Nah, tergantung lagi mau ngapain gitu kan. Apa ya tujuan penelitiannya apa gitu. Dan itu bisa kita bisa milih dari tujuan atau bisa juga lihat dari artikel gitu ya, artikel penelitian orang lain yang sudah terpublikasi gitu ya, lihat hasilnya, tujuan hasilnya gitu ya, sehingga nanti kalian lebih cocok yang mana gitu, seperti itu. Dan memang harus sering latihan dan sering baca ini, baca artikel juga gitu ya, biar bisa paham gitu ya. Oh, saya pengennya yang ini gitu ya. Analisis yang ini yang tepat untuk data saya gitu ya. Dan tujuan penelitian saya seperti itu. Nah, itu memang lebih sering-sering seperti itu ya. Baik, bagaimana Mona? Baik, mungkin bisa saya simpulkan kembali.
dari pertanyaan Mona, bagaimana cara kita menentukan ya teknik yang tepat untuk bisa kita pakai. Kan tadi ada 10, kurang lebih 10 teknik gitu. Nah, jadi eh, jawabannya yang pertama pasti kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa. Jadi kita harus menentukan tujuan kita untuk meneliti data tersebut tersebut itu apa. Nah, tapi bukan itu aja karena ada banyak pertimbangan gitu. Jadi di saat kita udah tahu tujuannya, kita harus tentuin lagi di dalamnya itu kita mau ke A atau ke B gitu. Nah, terus kita juga harus banyak latihan dan baca artikel agar kita terbiasa gitu ya untuk bisa menentukan atau memilih oh ini yang tepat, oh ini kurang tepat gitu. Nah, gitu ya Mona. Bagaimana Mon? Apakah sudah Oke, bisa dipahami? sudah. Terima kasih Bapak dan moderator. Oke, terima kasih Mon. Baik, tadi saya ada melihat pertanyaan di kolom chat ya Pak. Kita buka dulu. Izin saya bacain, Pak. Assalamualaikum, Pak. Maaf sebelumnya saya bertanya lewat chat. Perkenalkan saya Ahmadul Khalid, mahasiswa Prodi Matematika semester 6. Saya mau bertanya, Pak, apa saja metode regresi multivariat yang paling efektif untuk memodelkan hubungan nonlinier antara variabel independen dan dependen dalam dataset besar? Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab. Ini berarti data set besar, berarti kayaknya ada dua kemungkinan gitu ya. Yang kemungkinan pertama adalah variabelnya sedikit aja gitu ya, tapi barisnya banyak. Nah, bisa jadi gitu ya, misalkan ternyata variabelnya hanya dua, variabel X dan variabel Y, variabel bebas dan independen. Tapi datanya jutaan gitu ya, atau 1 miliar, miliaran gitu ya. Nah, itu bisa bisa seperti itu atau bisa juga variabelnya justru banyak gitu ya. Ada variabel pertama, variabel kedua, bahkan sampai variabelnya ratusan gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Untuk yang pertama itu kalau dataset yang besar itu mungkin barisnya banyak. Jadi kalau barisnya banyak, kita sederhana saja gitu ya. Kita anggap kayak barisnya sedikit dan kita bisa lihat ini berarti kan ada variabel bebas dan variabel apa independen dan dependen. Berarti dia ini termasuk pengujian struktur gitu ya. Mengujikan struktur apakah ini mempengaruhi yang ini gitu ya. Apakah independen mempengaruhi dependen. Cuman dependennya tidak dijelaskan apakah dia kategorik atau numerik gitu ya. Berarti ini kalau bisa dilihat bahwa dia pengujian struktur. Jadi kalau misalnya kemudian gini, untuk variabelnya banyak gitu ya, biasanya sih variabel itu ada ininya, ada ketentuannya untuk analisis multivariat. Variabel variabel itu ya, banyaknya data gitu ya, atau banyaknya baris itu, atau banyaknya responden, atau banyak ya pokoknya banyaknya baris itu tidak boleh lebih sedikit daripada banyaknya variabel. Misal nih, variabelnya ada 10 gitu ya, 10 variabel. Ternyata yang ngisi responden gitu ya, atau data barisnya cuma dua orang. Nah itu nggak bisa dimasukkan analisis multivariat gitu ya. Jadi kalau dibuat matriks itu ya, dia itu apa ya, termasuk matriks yang tidak punya solusi gitu ya. Karena barisnya sedikit gitu, tapi variabelnya banyak. Berarti tidak bisa menggunakan analisis multivariat. Tapi saya pernah coba tuh ya, dia iseng itu waktu kapan ya? Mungkin waktu S2 gitu ya, baca-baca gitu. Ada juga eh, penelitian yang memang variabelnya banyak gitu ya. Dan dia melebihi banyaknya apa baris data gitu. Ternyata dia pakai reduksi kalau nggak salah. Tapi baru sekali itu saya lihat. Tapi jarang terjadi sih memang. Kebanyakan eh, di buku analisis multivariat juga mengatakan bahwa banyaknya variabel itu tidak boleh lebih sedikit daripada banyaknya baris data gitu. Nah, sekarang kalau misalnya memang banyaknya baris data itu lebih banyak daripada banyaknya variabel gitu ya.
tapi variabelnya banyak sekali. Nah, ini perannya analisis multivariat gitu ya. Dia bisa seperti itu. Jadi misalkan mau ngapain, misalkan mau yang gampang deh. Ini kan pengujian struktur gitu ya. Pengujian struktur. Misalkan data respon apa ya? Variabel responnya atau dependennya ini adalah numerik gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan analisis regresi gitu, regresi linier. Contoh, misalkan untuk memprediksi nilai IPK gitu ya. Untuk memprediksi nilai IPK kita bisa lihat dari eh, nilai dari ujian semesternya gitu ya. Ujian semester, kemudian nilai apa? Nilai UTBK-nya gitu ya ketika dia masuk perguruan tinggi gitu ya. Atau bahkan yang nggak apa ya kurang kurang menyambung itu misalkan ini tinggi badan itu kan termasuk numerik gitu ya, bisa dilihat dari tinggi badannya, kemudian berat badannya mungkin ya, itu juga tuh termasuk numerik gitu. Jadi dia banyak sekali variabel-variabelnya gitu, atau bisa juga dipengaruhi oleh eh, uang jajan per bulan gitu ya, itu kan termasuk numerik juga kan. Nah, kemudian ini dicari yang mana yang paling berpengaruh. Ternyata yang uang jajan per bulannya tidak mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah ujian apa nilai ujian semesternya dan eh, nilai masuknya misalkan gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi variabelnya banyak sekalipun tidak masalah karena itu eh, adalah tujuan dari analisis multivariat karena fokusnya memang gitu. Semakin banyak variabelnya berarti semakin bermanfaat ini analisis multivariat. Jadi oke, jadi misalkan gini, variabel apa ya, analisis multivariat ternyata ada banyak gitu ya. Ada satu, ada dua, ada tiga gitu. Nah, ini yang paling efektif yang mana? Nah, ada dua cara untuk memilihnya. Cara pertama adalah lihat dari eh, kan kalau kalian punya data gitu ya, kemudian dapat model gitu kan. Dari model itu misalkan Y sama dengan apa gitu ya. Nah, nanti ketika dapat model nanti diselisihkan sama data aslinya, nanti dapat error ya kan. Nah, nanti pilihlah error yang paling kecil gitu. Biasanya error kuadrat gitu ya. Atau nilai rataan error gitu, atau nilai absolut dari errornya. Jadi pilihlah error yang paling kecil. Dari beberapa metode tersebut, pilihlah error yang terkecil. Nah, kemudian untuk yang pertimbangan kedua bisa juga dilihat dari peluangnya. Jadi kemungkinan peluang yang paling muncul itu yang mana gitu ya. Ketika kita buat prediksinya gitu. Misalkan melihat apa, kita punya model, kita punya eh, datanya ketika kita masukkan ke model gitu ya. Model pertama, model kedua, model ketiga gitu ya. Yang mana yang lebih berpeluang gitu ya untuk sukses gitu. Nah, itu biasanya kalau peluang itu pakai maksimum likelihood-nya. Jadi lihatlah maksimum likelihood yang paling besar, yang paling mungkin gitu ya. Jadi ada dua cara, bisa lihat dari errornya, pilih error yang paling kecil, atau peluang mungkin yang terbesarnya. Jadi bisa pakai dua cara. Nah, kadang ada juga tuh yang dia lihat dari peluangnya gitu ya. Dan ada juga model, misalkan saya punya modelnya itu ternyata parameternya banyak gitu ya. Jadi kalau parameternya banyak, biasanya memungkinkan bahwa apa, dia agak curang gitu ya, karena parameternya banyak, sehingga dia semakin akurat gitu ya. Atau peluangnya memang lebih tinggi gitu ya, karena banyaknya parameter itu lebih banyak gitu. Nah, kadang ini bisa diakali pakai AIC gitu ya, atau GIC, ke information criterion gitu. Jadi tidak hanya lihat dari apa peluangnya atau maksimum likelihood, tapi dilihat dari banyaknya parameter seperti itu. Nah, itu mudah bisa menjawabnya. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, oke, teman-teman. Mungkin saya mau satu pertanyaan lagi ya untuk menjadi penutup acara kita hari ini.
Oke, boleh Latifatul Kolbi, disilakan. Terima kasih moderator. Matikan Waras. Baik, pertanyaannya tadi kan Bapak jelaskan ada 10 teknik, Pak. Eh, Bisa nggak Pak kita menggunakan beberapa teknik gitu, Pak, untuk datanya. Terus dari beberapa teknik yang kita pakai itu, apakah nanti hasil akhirnya bakalan sama atau berbeda, Pak? Oke, Terima kasih, langsung saya Pak. jawab. Ya, ini beberapa teknik multivariat, ada 10. Maksudnya beberapa itu, dia itu lebih dari 10 gitu. Banyak. Teknik multivariat itu banyak kalau kalian cari di internet, bahkan di buku-buku multivariat itu ya. Tekniknya banyak, nggak hanya dari 10. Tidak hanya dari 10 ini, bisa lebih. Nah, kemudian dari situ kita bisa, eh, misalkan saya punya data nih, dari data tersebut saya bisa pakai 5 teknik multivariat gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, kemudian nanti disesuaikan lagi kayak tadi, disesuaikan dengan tujuannya gitu ya. Kemudian dari 5 itu ternyata saya lihat dari tujuan penelitiannya ternyata hanya ada dua, dua teknik multivariat gitu ya, yang pas untuk data saya misalkan. Nah, itu bisa gitu. Nanti kalau misalnya eh, apakah mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi hasilnya? Ya tentu ya mempengaruhi karena beda, beda teknik nanti beda interpretasi. Biasanya seperti itu. Jadi ada namanya interpretasi. Kalau beda teknik, beda interpretasi juga. Beda juga cara menyampaikannya. Jadi misalkan hasilnya seperti ini, eh, interpretasinya akan beda dengan teknik multivariat yang lain gitu. Nah, seperti itu. Nanti yang mana yang bagus gitu ya. Nah, itu tergantung tergantung lagi sama tujuan penelitiannya gitu ya. Mana yang lebih cocok gitu ya. Atau interpretasi yang mana yang lebih cocok. Dan bahkan bisa juga tuh, saya punya data nih ya. Data ini lebih cocok gitu ya, untuk 2 atau 3 teknik multivariat. Nah, dari 3 teknik itu ya udah saya bisa jadi apa buat 3 penelitian jadinya kan 3 skripsi itu bisa gitu. Skripsi pertama itu untuk apa interpretasi yang seperti ini, skripsi kedua untuk interpretasi yang ini, skripsi yang ketiga itu untuk interpretasi yang seperti ini itu bisa. Jadi untuk data yang sama itu bisa jadi 3 teknik interpretasi seperti itu. Atau bisa juga gini, ternyata eh, dari 3 ini ya interpretasinya tuh sama-sama apa ya sama-sama bagus gitu ya. Tapi saya nggak ngelihat interpretasinya seperti apa gitu ya. Pokoknya saya pengen yang mana sih yang terbaik gitu ya. Model mana yang terbaik. Nah itu balik lagi. Dari misalkan dari 3 itu ya, saya pengen yang benar-benar yang terbaik. Dan yang terbaik itu saya interpretasikan. Itu bisa. Dan berarti tadi caranya. Pilihlah yang error yang kecil atau bisa pilihlah peluang peluang kemungkinan yang paling besar gitu untuk dia eh, benar gitu, datanya benar seperti itu. Nah, gimana? Mudah tidak membingungkan ya jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bapak dan Iva. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan ya untuk sesi hari ini, untuk materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita sudah selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Sebelum itu saya informasikan kepada teman-teman peserta agar bisa mengisi link absen yang sudah dikirim di kolom chat. Baik, terima kasih Pak atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan dapat bertemu lagi di pekan selanjutnya dalam keadaan tetap sehat. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Lanjut.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, demikian acara lecture series batch 1 ini. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta lainnya. Semoga lecture series ini memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Buah nanas, buah seri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian hari ini, semoga bertemu di lain hari. Untuk pertemuannya, insya Allah minggu depan di tanggal 22 akan diadakan lagi lecture series yang kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda. Ya, Kak Terima kasih, Lilis. Pak. Ketemu Ya, lagi kita. ya. Bisa nanti kapan-kapan kita kalau punya ada data gitu ya, kita bisa penelitian bareng gitu kan. Oh iya ya, Atau bisa siap-siap. Ya, Oh iya, saya izin live ya karena ini iya. kayaknya dipanggil teman-teman. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Faras dan Nada, Latifah, dan yang lainnya ya atas partisipasinya hari ini. Ibu ucapkan ini ya, terima kasih, semoga ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita sudahi ya, Ibu end meeting ya. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. ya sama-sama.